menurun drastis. Anak belajar menggunakan sistem menulis alias males menulis. Kalau sudah menulis ini sudah males, maka alamat ilmu yang diperoleh tidak akan banyak. Karena mestinya orang menulis itu biasanya dia ikut membaca. Jadi menulis sambil membaca. Lek moco tok iku biasa gak nulis, tapi lek nulis pasti karo moco. Lah, menulis inilah adik-adik sebenarnya dibuat ikhtiar kita untuk memperkuat ingatan. Jadi ilmu-ilmu yang sulit untuk kita ingat, kita hafal. Ini dulu teorinya para ulama-ulama sepuh itu ditulis. Sehingga dulu ada istilah apa ya namanya piramida dan lain sebagainya, itu adalah bentuk, ini susah untuk diingat, maka harus ditulis. Maka jangan sekali-kali adik melupakan menulis. Belajar itu membaca dan menulis. Yang ketiga, mendengarkan. Ini adalah 3 konsep utama. Membaca, menulis, dan mendengarkan. Ini untuk konsep belajar efektif menuju kita menjadi orang yang cerdas, baik cerdas otak maupun cerdas hati. Barangkali adik-adik itu yang perlu saya sampaikan. Yang paling akhir tugas buat adik-adik, saya mohon menulis motivasi Anda apa untuk bersekolah di SMK NU Lamongan. Jadi saya mohon nanti dikirim melalui Pak Yusuf atau Bu Fida, atau bisa ke Pak Iwan. Motivasinya apa? Lah, menulis motivasi ini saya mohon dibuat lewat dari hati nurani yang paling dalam. Paling dalam. Jadi saya sekolah di SMK Lamongan ini kenapa? Itu dijawab. Itu nanti yang saya tunggu. Barangkali ada yang bertanya, monggo. Silakan anak-anak sekalian diaktifkan. Silakan untuk diaktifkan soundnya manakala mau bertanya, silakan. Ada yang tanya? Sudah cukup? Ya, ada yang kelesetan ya. Kalau nggak ada yang tanya, kalau sudah cukup, maka selamat belajar. Ingat, harus semangat. Semangat kita seperti semangat mencapai cita-cita setinggi langit. Jadi tidak boleh lemah, tidak boleh kendor. Belajar harus penuh semangat dalam keadaan apapun. Sekian kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Abdurrahman yang telah begitu semangat ya menyampaikan motivasi belajar. Begitu pentingnya belajar, tadi dicontohkan ada Nabi Musa. Nah, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian mengutip sebuah ayat itu menegaskan kepada kalian semuanya biar lebih mantap bagaimana pentingnya belajar itu. Anak-anakku yang berbahagia, ini yang sudah gabung sudah mencapai 22 ya. Dan ini tentunya masih banyak yang belum bisa bergabung di sini atau masih ketiduran atau bagaimana ya. Ya, nanti kegiatan pagi hari ini akan di-share ulang di YouTube. Anak-anakku bisa melihat di channel yang nanti disampaikan oleh
admin SMKNU. Dan yang lebih penting lagi, dari materi yang disampaikan, tolong nanti dicatat, dirangkum. Karena nanti kita akan mengirimkan sebuah format yang nanti bisa kalian isi untuk merangkum kegiatan online seperti ini. Termasuk di dalamnya ada absensi kehadiran. Ini sebagai langkah awal belajar kita apabila setelah ini nanti masih diberlakukan belajar daring karena situasi dan kondisi yang ada sampai saat ini. Oke, yang tidak bisa masuk dan tidak bisa berkomunikasi pada pagi hari ini bisa saja langsung lihat live di YouTube, di Facebook ya. Bisa live di Facebook, walaupun tidak bisa komentar banyak, nanti Anda minimal bisa melihat atau mendengarkan apa yang ada kegiatan di pagi hari ini. Tetap semangat, SMK, SMK, SMKNU Lamongan. Luar biasa ya. Ada yang sambil makan-makan, tidak apa-apa ya, nyantai. Ini kelebihannya kita belajar di rumah. Ya mungkin sambil dikit-dikit membantu orang tuanya ya. Ini ada yang ditinggal juga mungkin. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya materi tentang tata krama. Apa itu tata krama? Apakah bedanya dengan akhlak? Apa bedanya dengan sopan santun? Apa yang tata krama itu termasuk etika itu? Nanti semuanya dijelaskan. Dan ini penting. Kemarin saya sampaikan banyak orang berilmu, pengetahuan, banyak orang yang terampil, banyak orang yang ahli, tapi masih banyak orang-orang tersebut yang kurang memiliki akhlak. Nah, ini yang pagi hari ini akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Ulil Albab. Pada beliau dipersilakan, dan sekali lagi kami ingatkan anak-anakku untuk merangkum atau mencatat materi ini yang nanti bisa kamu sampaikan laporannya melalui format yang akan dikirim oleh operator. Terima kasih. Monggo Pak Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami sayangi dan kami banggakan para siswa baru SMKNU Lamongan tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat iman.
sehingga pada hari ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti proses kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMKNU Lamongan. Meskipun untuk kegiatan MPLS pada tahun ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan MPLS atau MOS di tahun-tahun sebelumnya, yakni kita menggunakan sistem daring atau online. Akan tetapi hal tersebut jangan sampai mengurangi semangat kita, jangan sampai mengurangi motivasi kita di dalam mencari ilmu. Dan kita tetap berharap bahwasanya segala macam wabah, penyakit ataupun pandemi yang kita alami pada saat ini benar-benar akan berakhir, sehingga untuk hari-hari berikutnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bertatap muka di dunia yang nyata, bukan di dunia maya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita min dhulumatil jahli ila nuril Islam, yakni yang telah menuntut kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Anak-anak, para siswa baru SMKNU Lamongan yang saya sayangi dan yang sangat saya banggakan, pada kesempatan pagi ini saya diberikan amanah untuk memberikan materi tentang etika dan tata krama. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Yusuf tadi, bahwasanya apa sih etika itu, apa sih tata krama itu, apakah beda antara etika dan sopan santun, etika dan adab atau lain sebagainya. Oleh karena itu saya akan sedikit mengupas singkat saja tentang etika atau tata krama, khususnya tata krama yang harus dimiliki oleh siswa. Karena kita memang berada di dunia pendidikan, otomatis interaksi antara siswa dan guru itu tidak bisa ditolak. Hubungan antara para siswa dengan para guru pun juga tidak mungkin untuk dihindari. Nah, untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis dan sebuah hubungan yang positif, maka kedua belah pihak harus mempunyai etika ataupun tata krama. Kalau kita lihat dari segi pengertian, bahwasanya yang dimaksud dengan etika itu adalah segala sesuatu yang harus ditunjukkan oleh seseorang ketika berhadapan dengan orang lain, baik itu perkataan, perbuatan maupun sikapnya. Itu adalah pengertian etika. Di dalam ajaran agama Islam sendiri, bahwasanya pendidikan tentang etika atau pendidikan tentang tata krama ataupun pendidikan tentang akhlak itu adalah pendidikan yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya para siswa yang sedang mempelajari sebuah ilmu. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zanurji, beliau pernah menjelaskan bahwasanya sehebat apapun seseorang, secerdas apapun seseorang, setinggi apapun ilmu yang didapat oleh seseorang,
maka ilmu tersebut tidak akan memperoleh manfaatnya ketika orang tersebut tidak mempunyai etika ataupun tata krama terhadap gurunya. Sampai seperti itu Syekh Az-Zarnuji menjelaskan bahwasanya betapa pentingnya etika atau akhlak yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berfatwa bahwasanya beliau itu pernah bilang begini kepada teman-temannya, ana abdu man allamani harfan wahidan. Saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan saya walaupun hanya satu huruf. Saya adalah budak bagi orang yang mengajarkan saya meskipun hanya satu huruf. Insya'a ba'a faba'a. Jika orang tersebut mau menjual saya, maka saya mau untuk dijual. Saking menghormatinya Ali bin Abi Thalib terhadap gurunya, maka dia mau untuk dijadikan budaknya bagi gurunya. Begitu pentingnya akhlak, begitu pentingnya etika dan tata krama, sehingga apapun yang diperintah oleh gurunya, maka siswa pun juga mau tidak mau harus mentaatinya. Selama perintah guru tersebut adalah perintah untuk mengajak kebaikan para siswanya. Anak-anak para siswa baru yang sangat saya cintai, masalah tentang akhlak atau masalah tentang etika ataupun tata krama ataupun adab ini juga hal yang sangat penting selama proses mencari ilmu. Kalau sampean pernah mendengar nama Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, ulama besar yang kita anut ajaran-ajarannya, itu juga salah seorang ulama besar yang sangat memperhatikan etikanya, sangat memperhatikan tata keramanya kepada gurunya. Ada sebuah kisah, Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah seorang murid dari Mbah Yai Khalil Bangkalan, Madura. Kalau seandainya kalian pernah ke Madura terus ziarah ke makamnya, Syekh atau Mbah Khalil Bangkalan ini juga salah seorang ulama besar. Bahkan banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya Mbah Khalil ini adalah seorang waliullah, walinya Allah, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari pernah belajar ke Mbah Khalil Bangkalan selama bertahun-tahun. Dari rumah sudah berniat ingin ngaji. Dari rumah sudah berniat ingin belajar mencari ilmu. Tetapi ketika sampai di rumahnya Mbah Khalil, ternyata Mbah Khalil itu tidak menyuruh Mbah Hasyim untuk belajar. Coba bayangkan, Mbah Hasyim Asy'ari rumahnya di Jombang, sedangkan Mbah Khalil itu rumahnya di Madura, dan transportasi pada saat itu tidak sama seperti sekarang. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari ketika berangkat ke Madura harus naik apa sih istilahnya itu, sapi. Jadi gerobak sapi yang ada gerobaknya, naik cikar kalau dulu. Selama berhari-hari baru sampai ke Madura. Kalau sekarang tidak sampai 1 hari dari Jombang atau dari Lamongan ke Madura, hanya 2 jam atau paling lama 3 jam kita sudah sampai. Tapi kalau dulu ketika naik cikar, ya belum tentu 1 hari sudah sampai. Lah, Mbah Hasyim Asy'ari berangkat dari Jombang menuju ke Madura itu berhari-hari. Ternyata sampai di rumahnya Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil itu tidak meminta Mbah Hasyim Asy'ari untuk ngaji.
Mbah Khalil tidak meminta Mbah Hasyim Asy'ari untuk belajar atau yang ngaji kitab dan lain sebagainya. Tapi Mbah Khalil meminta Mbah Hasyim Asy'ari untuk menjadi rewangnya, untuk menjadi pembantunya. Jadi memang Mbah Hasyim Asy'ari ditugaskan oleh Mbah Khalil untuk membantu menyiapkan segala macam kebutuhan rumah tangganya Mbah Khalil Bangkalan. Dan ternyata Mbah Hasyim Asy'ari ketika mendapatkan perintah hal tersebut justru tidak kecewa, malah dengan senang hati melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Karena memang Mbah Hasyim Asy'ari sudah menganggap Mbah Khalil Bangkalan ini adalah gurunya, meskipun Mbah Khalil tidak pernah mengajari ngaji sama sekali. Jadi setiap hari Mbah Hasyim Asy'ari ini diperintah oleh Mbah Khalil untuk menggembala angon sapi, angon wedhus dan lain sebagainya. Setiap hari, setiap pagi. Jadi ketika habis subuh pasti Mbah Hasyim Asy'ari sudah disuruh oleh Mbah Khalil untuk angon wedhus iku mau, atau angon sapi niku mau. Kalau siang disuruh pulang untuk memasak. Kalau sore disuruh Mbah Khalil untuk membersihkan kamar mandi. Tidak hanya kamar mandi rumahnya, tapi juga kamar mandi pondok pesantren. Bayangkan pondok pesantren pada saat itu juga sudah besar. Nah, hanya Mbah Hasyim Asy'ari sendiri yang disuruh untuk membersihkan. Ketika waktu ngaji, sebenarnya Mbah Hasyim Asy'ari itu kepingin untuk ikut ngaji, tapi dilarang oleh Mbah Khalil. Wis awakmu gak usah atik melok ngaji. Nang kono wae, nang omah wae resik-resik omah. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari disuruh atau diperintah Mbah Khalil seperti itu. Tidak pernah diperbolehkan Mbah Khalil untuk ikut ngaji. Tapi ya anehnya Mbah Hasyim Asy'ari justru menerima dengan senang hati. Justru menerima dengan lapang dada. Kalau kita bayangkan dengan pendidikan zaman sekarang, misalkan ada seorang siswa jauh-jauh berangkat dari rumah, terus kemudian menuju ke sekolah. Saya sebagai guru kalian misalkan. Kemudian saya menyuruh kalian, wes Mbak, Mas, sampean gak usah adik sekolah, kono ae nok jeding resik-resik jeding sekolahan. Kira-kira sampean gelem apa enggak? Kira-kira kalian mau atau tidak kalau seandainya saya perintahkan untuk hanya membersihkan kamar mandi saja, tidak untuk belajar? Kebanyakan memang tidak mau. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari justru menerima dengan lapang dada apa yang sudah diperintahkan oleh Mbah Khalil. Jadi bertahun-tahun hal tersebut memang berjalan tanpa ada hentinya, tanpa ada jedanya. Dan Mbah Hasyim Asy'ari selama bertahun-tahun juga tidak pernah mendapatkan ilmu dari Mbah Khalil Bangkalan. Ada suatu peristiwa unik. Suatu hari ketika Mbah Hasyim Asy'ari sedang membersihkan rumahnya Mbah Khalil, tiba-tiba Mbah Hasyim Asy'ari itu melihat Mbah Khalil itu sedang duduk termenung di depan rumahnya. Cara Jawane ngono ngelamun. Mbah Khalil ngelamun. Bingung Mbah Hasyim ini. Loh, kok Mbah Khalil ngelamun di depan rumahnya? Ada apa? Tapi Mbah Hasyim Asy'ari begitu memperhatikan etikanya terhadap gurunya, Mbah Hasyim Asy'ari tidak berani bertanya. Tidak berani bertanya sampai Mbah Hasyim Asy'ari itu dipanggil sendiri oleh gurunya atau Mbah Khalil ini. Sampai dipanggil sendiri. Dan ternyata memang Mbah Khalil tidak lama kemudian memanggil sendiri Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau dulu namanya ya Hasyim, gitu aja. Dipanggil, Hasyim, Sim, Merinio, kamu kesini. Akhirnya ya gara-gara dipanggil, Mbah Hasyim datang menghadap ke Mbah Khalil. Sampai segitunya Mbah Hasyim memperhatikan etikanya terhadap gurunya.
Jadi beliau itu tidak pernah menghadapkan diri kepada gurunya selama gurunya itu tidak memanggil dirinya. Kenapa kok seperti itu? Khawatirnya ketika beliau menghadap kepada gurunya malah justru akan mengganggu gurunya. Nah, ini salah satu etika yang dimiliki oleh Mbah Hasyim Asy'ari selama belajar kepada Mbah Khalil. Tidak lama kemudian Mbah Khalil memanggil Mbah Hasyim Asy'ari, "Hasyim, kamu ke sini." Dan Mbah Hasyim pun menghadap kepada Mbah Khalil. "Iya, guru, ada apa?" Nah, berhubung Mbah Khalil ini seorang wali, seorang kekasihnya Allah, Mbah Khalil ini tahu apa yang menjadi pikirannya Mbah Hasyim. "Awakmu mau lapo kok ngerasani aku nok wali elawang? Kenapa kamu tadi ngerasani saya, membicarakan saya di balik pintu?" Mbah Khalil tahu, Mbah Hasyim pun juga kaget tuh. Lah kok weruh, padahal kan gak ono sing tak jak omong, wong aku mek ngomong nek jero atiku, Mbah Khalil iku lapo kok ngelamun. Gitu saja, tapi Mbah Khalil tahu. Akhirnya Mbah Hasyim menjawab, "Nggih Yai, saya minta maaf kalau seandainya tadi di hati saya terbersit untuk membicarakan jenengan. Hanya saja yang saya heran, dongaren." Apa dongaren itu? Dongaren itu bahasa Indonesia dongaren. Wis pokoknya dongaren kok jenengan iki ngelamun-ngelamun nok ngarepe omah. Biasanya kan gak tahu. Kalau seandainya ada waktu luang sedikit saja, pasti Mbah Khalil waktu Mbah Khalil itu dipergunakan untuk membaca kitab, belajar dan lain sebagainya. Jarang sekali Mbah Khalil itu ngelamun. Nah, ini yang dilihat oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu merupakan hal yang sangat aneh. Kok tiba-tiba pagi-pagi Mbah Khalil ini ngelamun tanpa membawa kitab, tanpa ngaji dan lain sebagainya. Wis pokoknya ngelamun. Akhirnya Mbah Khalil menjawab, "Aku iki ngelamun ada sebabnya. Saya ngelamun itu ada sebabnya." Mbah Hasyim pun bertanya, "Kalau boleh saya tahu apa sebabnya, Mbah? Apa sebabnya guru? Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya bisa membantu, insya Allah akan saya bantu." Dijawab sama Mbah Khalil, "Saya ngelamun iki bingung carane mikir. Apa iki ali-ali cincin. Cincinnya istri saya itu kecemplung kok WC." Jadi ali-aline bojone Mbah Khalil, gurune Mbah Hasyim iki kecemplung no WC. No WC sapi tank, bukan kamar mandinya. Jadi kecemplung di WC. Lah, bojoku iki ngambek. Istri saya ngambek minta untuk diambilkan cincin itu tadi. Lah piye carane njupuk wong nok WC nok sapi tank? Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari tanpa pikir panjang langsung berangkat menuju WC-nya Mbah Khalil Bangkalan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil cincin istrinya Mbah Khalil yang kecemplung di sapi tank itu mau. Jenenge sapi tank ya, Mbah Hasyim ya langsung dikeruk sama tangan begini, dikeruk sama tangan. Coba bayangkan isinya yang ada di sapi tank itu apa saja? Ono gedang-gedang, ono gedang goreng dan lain sebagainya. Ono sing warna hijau, ono sing warna kuning. Nah, ada sing lembek-lembek, ono sing atos. Aneh-aneh. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari tidak peduli hal tersebut. Sama sekali tidak memperdulikan hal-hal yang jorok. Yang penting ketika gurunya memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu dan itu merupakan kebaikan, maka Mbah Hasyim Asy'ari tidak pikir panjang, langsung dilaksanakan apa yang sudah menjadi perintah gurunya. Ya iku mau, jadi tangannya Mbah Hasyim iku mau ngorok.
karo tangan. Isine sing nuk sapi tank itu mau diuruk karo tangan, bukan pakai alat, sama tangan sendiri. Dan tidak lama kemudian cincin istrinya Mbah Khalil ini ketemu. Lapor kepada Mbah Khalil, Pak Ustadz, guru Mbah, ini cincin istrinya jenengan sudah ketemu. Melihat peristiwa tersebut, akhirnya Mbah Khalil ini begitu kagum, begitu takjub dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, sampai begitu menghormati gurunya, sampai begitu memperhatikan etika dan tata kerama. Apapun yang diperintah oleh gurunya pasti dilaksanakan tanpa pikir panjang. Dan pada akhirnya Mbah Khalil Bangkalan mendoakan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Hasyim, insya Allah menene awakmu mulai teko kini. Kalau seandainya besok kamu sudah pulang dari sini, maka kamu akan menjadi panutan dari semua orang se-Indonesia. Tidak hanya se-Indonesia, tapi juga sedunia. Kamu akan menjadi seorang ulama besar, kamu akan menjadi orang yang sangat alim dan lain sebagainya. Dan apa yang menjadi doanya Mbah Khalil Bangkalan ternyata terwujud, dikabulkan oleh Allah. Mbah Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar yang ilmu-ilmunya, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, etika dan tata keramanya sampai sekarang masih kita anut ajaran-ajarannya. Nah, ini kisah ini menjelaskan atau istilahnya itu memberikan pelajaran bagi kita betapa pentingnya etika seorang murid kepada gurunya. Kalau di materi yang pertama tadi tentang motivasi di dalam belajar, setiap murid wajib untuk memiliki motivasi agar semangat menuntut ilmu. Tetapi hal tersebut juga harus diiringi dengan akhlak ataupun adab ataupun tata krama yang baik, khususnya bagi siswa kepada gurunya. Jangan sampai seorang siswa itu menyakiti hati gurunya. Jangan sampai seorang siswa itu membenci gurunya. Kalau toh ada guru yang sampai marah kepada seorang siswa, maka hal yang wajib dilakukan pertama kali adalah siswa itu datang meminta maaf kepada gurunya, meskipun siswa tersebut tidak merasa bersalah. Tapi ya jarang guru sampai marah itu, ya pasti ada penyebabnya. Guru sampai membenci seseorang, bukan membenci ya, istilahnya itu ya marah, emosi terhadap seorang siswa, itu pasti ada penyebabnya. Dan penyebabnya siapa lagi kalau bukan siswa. Jadi setiap siswa harus bisa merendahkan dirinya kepada gurunya. Setiap siswa harus bisa tidak meninggikan hatinya, tidak meninggikan dirinya, tetapi setiap bertemu dengan para guru, setiap bertemu dengan ustadz atau lain sebagainya, orang yang tua, orang yang lebih tua dari kita, maka kita pun juga harus menghormatinya dengan hormat yang benar-benar dalam sekali. Itu pelajaran tentang bagaimana seorang siswa ketika memiliki adab atau ketika memiliki etika. Jangan sampai mentang-mentang zaman sekarang sudah berubah. Yang perlu diingat, secanggih apapun teknologi yang kita miliki, seberkembang apapun zaman yang kita rasakan pada saat ini, maka teknologi tersebut sama sekali tidak akan bisa menggantikan peran seorang guru dalam mendidik siswanya. Itu yang harus kalian pahami betul-betul, sehingga
apapun ilmu yang sudah diberikan oleh guru kita, apapun pelajaran yang sudah diberikan oleh ustadz kita, orang tua kita, dapat kita peroleh manfaatnya. Kalau seandainya kita sudah belajar bertahun-tahun, mencari ilmu bertahun-tahun, tetapi kita tidak mempunyai akhlak yang baik terhadap gurunya, maka selamanya kita tidak akan pernah mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa sih? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat dipergunakan di masa yang akan datang. Sampean sekolah pada tahun ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki masa depan sampean, untuk memperbaiki masa tuanya sampean. Kalau seandainya di masa muda sampean kok tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka jangan harap masa tuanya sampean juga akan berjalan dengan baik. Itulah kenapa ilmu yang kita pelajari pada saat ini bagaimanapun juga harus bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang. Dan bagaimana agar kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat? Salah satunya adalah dengan cara menghormati, menghargai, menjaga etika, menjaga tata krama, akhlak ataupun adab terhadap guru-guru kita. Itu materi tentang akhlak, singkat saja. Saya kira juga sampean sudah sedikit mengantuk, ada yang sambil rebahan, ngemil-ngemil, santai-santai. Jadi tidak masalah, kita memang buat suasana yang santai sehingga sampai tidak terlalu serius. Saya juga tadi sempat memberikan dongeng sebentar, malah justru enak sambil tidur-tiduran didongengi. Itu semua yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan sekedar mengingatkan bahwasanya jangan lupa seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf tadi, apapun materi yang sampean dapatkan pada hari ini, sampean catat betul-betul, sampean resume, sampean ringkas, dan nanti akan dikumpulkan lewat grup WA. Ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, oh iya, saya lupa belum perkenalan. Memang sengaja saya perkenalan di akhir acara biar sampean penasaran siapa sih yang bicara di depan sampean ini kok. Ya kok niku wonge is biasa-biasa wae, gak ada menarik-menariknya. Nama saya Ulil Albab, yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf tadi. Nama saya Ulil Albab, saya asli Lamongan, dan kebetulan saya di SMK NU Lamongan ini mengajar pendidikan agama Islam, Quran hadis, fikih, akidah, akhlak, terus kemudian juga ada aswaja, KNU-an, dan juga ada bahasa Arab. Jadi besok kalau sampean sudah berada di sekolah, kita sudah belajar secara seperti biasa di dalam kelas, maka insya Allah sampean akan bisa bertemu dengan saya secara langsung. Dan kalau toh ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, maka bisa sampean tanyakan langsung ataupun bisa japri pribadi ke saya. Nomornya berada di bawah ini ya, silakan dicatat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau sikap yang salah, semata-mata itu adalah kelemahan pribadi saya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku dong kon putut iki putun boleh. Yo cekat nek lu studio. Oke. Saya sampaikan kepada Pak Ulil Albab yang telah menyampaikan materi tentang tata krama, mudah-mudahan peserta didik ada tambahan pengetahuan yang luar biasa karena pagi hari ini narasumber penarasumber kita sudah memiliki pengalaman yang luar biasa, terutama materi-materi yang memang terkait dengan akhlak. Anak-anakku, ini dari sekian peserta yang masih aktif, nampaknya menurun ini. Mungkin yang lain ya, kami mohon yang lain untuk segera masuk mengikuti materi yang berikutnya. Kalau toh tadi ada materi yang belum tersampaikan atau materi yang belum diterima, kalian bisa melihat di Facebook, ya kalian bisa melihat di Facebook. Atau yang tidak bisa membuka aplikasi ini, langsung bisa membuka live-nya di Facebook. Dengan ketentuan yang sama dengan peserta yang lain, diringkas atau dirangkum materi yang disampaikan, kemudian dikirim melalui form yang sudah terkirim di grup siswa. Nah, mudah kan? Tentunya mudah. Bagi kalian semuanya yang sudah banyak menggunakan otak-atik HP, saya pikir itu suatu yang mudah untuk kalian pelajari. Tetap semangat di mendung siang ini, nampaknya suasana Kota Lamongan sangat bersahabat dengan kita ya. Sangat bersahabat dengan kita, membuat kita betah di rumah, membuat kita tetap semangat belajar, sehingga tetap sehat, tetap belajar, tetap di rumah, tetap beraktivitas, dan tetap bisa berkumpul dengan keluarga. Berikutnya nanti ada materi tentang wawasan wiyata Mandala ya, wawasan wiyata Mandala dan nasionalisme. Materi apa ini yang disampaikan, nanti kalian bisa menyimak lebih jauh, kalian bisa mempelajari dari Bapak Ahmad Rahmat yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Kalau perlu istirahat, ya ini sebelum materi wawasan wiyata Mandala dan nasionalisme, ada jeda atau istirahat sejenak sekitar 15 menit. Anda bisa berdiri sejenak untuk mengambil konsumsi kembali barangkali, atau sarapan mungkin, atau ke kamar mandi barangkali ada yang seperti itu ya. Ada waktu 15 menit sebelum kita lanjutkan di materi berikutnya. Ini ada informasi dari Bapak Iwan Bakhrudin selaku operator. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian yang ada di rumah, bisa diperhatikan bagi yang
mengikuti live streaming dari Google Meet ataupun dari Facebook, atau yang nanti dari YouTube. Untuk yang saya share tadi, untuk form itu nanti dikerjakan bisa pada waktu selesai MPLS ya. Nanti jadi siang-siang agak nyantai bisa mengerjakan, bisa disimak nanti untuk siaran ulangnya akan kita tampilkan di YouTube. Oleh karena itu anak-anak bisa mencatatnya. Misalkan nanti ada beberapa catatan, kalian catat saja seperlunya, sekiranya itu rangkumannya itu cukup mewakili, dan itu nanti juga bisa difoto. Jadi dari rangkumannya kamu foto, kamu upload, dan ada yang ditulis. Nah, yang ditulis itu nanti ada 3, yaitu 1 nama, yang kedua adalah rangkuman, dan yang terakhir di situ adalah upload foto yang sudah kamu yang berisi catatan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ditunggu untuk kabar baik berikutnya. Setelah ini Bapak Ahmad Rahman akan menyampaikan materi terakhir di hari ini. Materi ketiga yaitu wawasan wiyata mandala. Ya, untuk yang tidak bisa masuk atau yang terkendala dengan hal teknis, nanti setelah kegiatan ini akan saya share link YouTube. Jadi siaran ulang, atau juga bisa lihat di link FB yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih ada kisaran waktu sampai dengan pukul 11.11. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Hal yang disampaikan oleh Bapak Iwan Bakhrudin selaku operator itu tolong dicermati, karena itu nanti akan membantu kalian dalam kegiatan-kegiatan berikutnya, baik yang sudah mengikuti kegiatan di pagi hari ini atau masih yang terkendala. Itu ada hal-hal teknis ketika kalian terkendala dengan kegiatan pada siang hari ini. Ada kesempatan untuk melihat siaran ulangnya di FB yang linknya sudah dikirim di grup sekolah. Dari itu nanti kalian bisa belajar, kalian bisa memahami kembali materi-materi yang belum Anda terima di sesi ini. Berikutnya nanti ada Bapak Ahmad Rahman yang menyampaikan materi berikutnya, tapi kita ikuti dulu jeda 15 menit untuk meredam pikiran kita agar bisa tetap dingin kembali dan menumbuhkan semangat yang utuh sebagaimana pagi tadi. Saya yakin kalian semuanya tetap semangat dan tetap semangat. Sampai berhenti 15 menit. Ya, tak tutup ini dulu. Barangkali ada yang komentar, silakan ya. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan bisa diaktifkan sebentar. Ya, sambil istirahat, kalau ada yang perlu tanya-tanya bisa diaktifkan speakernya, ya. Baik tentang, ya tidak tentang materi dulu, tentang teknis. Ya, tentang teknis. Kok mungkin ada yang belum bisa masuk sampai hari ini, sampai saat ini, atau tidak bisa mengikuti, ingin lihat siaran ulangnya saja, monggo sambil istirahat. Iku ono sing sampai ngeleset iku sapa iku. Ya, mungkin Mas Haris silakan.
Kok iso kepikiran di meja kamu tak Lah iya, kok iso pas masih ngono, masih meja. masih ngono gitu ya. Ya. Tak mood. Pak Iso, ini sing tampil Mas Bro. Sing tampil Saiki. ya kan viral gambar itu kali. Enggak sadar. Iya. Iki monitor apa ya? Iki monitor apa? Malah enggak ada. Iki status siji, iki status. Iki monitor apa? Tak kira lagi. Aku mereka iki nih. Monitor sampai naik. Kakek temen dari gunung kakek tetap tebak monitor apa ini? Mejo. Barang tuh gambar asli nih sampai kita gunung. Samen pun apa di depan. Mirror. Pak Dew siap. Kan. Ade. Ayo nih, suruh. Kan berarti kan oleh Pak Dew itu dicopot. Kan dia sudah full itu. Harus ada kali. Iya kan, mau yang lain ya. Pak D, nama dia Pak D. Wis ta?
Berkurang dah, harus melok gitu ya. Berkurang harus melok. Songo. Bisa. Oke, berjumpa kembali di daring MPLS SMKN Lamongan yang masih aktif ini sekitar ada 15 anak ya. Mungkin yang lainnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan atau faktor-faktor teknis yang lain. Tapi tidak apa, karena itu nanti akan kamu bisa lihat kembali di YouTube ya, di channel yang sudah di-share di grup itu. Dengan ketentuannya apa yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh pemateri untuk mencatat, menulis hal-hal yang penting yang nanti bisa kamu laporkan sebagai tanda bukti kamu mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Dikirim di format yang sudah tersedia sekaligus absen kehadirannya. Baik anak-anakku yang berbahagia, tetap semangat di pagi hari ini. Kita ikuti materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rahman dengan tema wawasan Wiyata Mandala dan nasionalisme. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pembina SMKN Lamongan, Bapak Kepala Sekolah beserta pimpinan, Bapak Ibu Guru, karyawan, serta segenap panitia PPDB dan MPLS yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi setengah siang ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa hadir, bisa bertemu meskipun secara online. Semuanya ini adalah karena nikmat dari Allah. Semoga segala nikmat yang kita terima ini bisa kita manfaatkan, kita optimalkan untuk mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara, termasuk menuntut ilmu di lingkungan SMKN Lamongan yang kita awali pada kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku yang berbahagia, yang kami hormati, berbahagialah kita bisa bergabung dan kami ucapkan selamat datang, selamat belajar dan selamat menuntut ilmu di SMKN Lamongan. Mudah-mudahan membawa berkah, manfaat dalam kehidupan kita. Sehingga dengan di SMKN Lamongan kita bisa belajar lebih dekat, kita bisa belajar lebih dalam tentang dengan nilai-nilai ajaran yang telah disampaikan oleh para leluhur kita. Kita bisa baca Al-Quran, bisa sholat duha, baca doa waqiah, tahlil, manaqib. Kalau tadi pagi kami mendengar dari Bapak Ketua Muhammad Yusuf sudah mengawali dengan lagu Jalal Waton. Ini dikatakan maksud semoga kita nanti menjadi generasi, menjadi santri milenial yang tangguh, tetap menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih-lebih pada saat ini seiring era digital,
tentunya banyak tantangan, tentunya banyak problem yang kita hadapi agar kita nanti bisa selamat dan tidak terjerumus pada nilai-nilai budaya asing yang terkadang membawa petaka dampak yang negatif kepada kehidupan kita, mulai dari skala kecil sampai skala yang besar. Anak-anakku berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua terkait dengan wawasan Wiyata Mandala dan nasionalisme. Kita hidup di dunia ini tentunya yang cukup satu, yaitu belajar. Belajar, mengabdi, lalu berbakti, lalu berdoa, semuanya ini adalah untuk Allah SWT, agar apa yang kita lakukan itu nanti bisa mencapai hasil, bisa memenuhi target. Maka kita perlu belajar, kita perlu mengetahui ilmunya, sehingga dipandang perlu pada kesempatan ini apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala dan nasionalisme. Kalau kita melihat sejarah berdirinya Indonesia, tentunya diawali dari perjuangan para leluhur, perjuangan para tokoh, para alim, para kiai, para santri, sampai melahirkan Indonesia merdeka melalui organisasi mulai dari Sumpah Pemuda sampai BPPKI, PPKI. Nah, ini tentunya anak-anak masih ingat ya. Sampai membentuk panitia kecil, maka melahirkan peristiwa teks proklamasi, lalu disusun pula dasar negara Pancasila beserta kelengkapannya. Disitulah mulai terbentuk dasar hukum yang resmi, yang benar diakui oleh negara, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45, terutama alinea 4. Satu kata, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini artinya apa? Masyarakat yang hidup di Indonesia ini harus cerdas, harus pandai, cerdas otak dan cerdas hati. Nah, saya ulang lagi, cerdas otaknya dan cerdas hatinya. Hatinya baik, akalnya juga baik. Disitulah nanti kita akan bisa mengabdikan di lingkungan di mana kita berada. Lalu dikembangkan pula dalam undang-undang berikutnya, yaitu yang bernama ini, buku teks kecil ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut tentunya banyak hal yang ingin dicapai, tentunya banyak hal yang ingin dikembangkan, ingin diperoleh, agar nantinya para siswa, para santri sebagai generasi muda mampu mengukir prestasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Kalau kita baca teks sedikit yang tercantum dalam undang-undang tersebut, yaitu pada bab 2 pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini tujuan yang sangat mulia, merupakan penjabaran dari pembukaan tadi yang tercantum pada Alen 4, lalu diturunkan lagi semacam peraturan yang cukup kecil, yaitu di lingkungan SMK Nahdlatul Ulama dan pesantrennya. Sehingga diharapkan dengan adanya tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka anak-anak tentunya akan memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, tidak sekedar cakap, tapi juga kreatif. Ditambah pula berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur, tidak ketinggalan zaman. Ya, karena anak-anak hidup di zaman milenial. Kalau anak-anak nanti tidak mengikuti, maka akan menjadi objek. Target kita adalah anak-anak nanti menjadi subjek, menjadi pemimpin yang bernorma, yang berkarakter Indonesia. Sehingga SMKN Lamongan turut berperan serta untuk mewujudkan tujuan tersebut. Maka kegiatan awal ini melalui MPLS dengan submateri wawasan Wiyata Mandala dan nasionalisme. Wawasan bisa dimaknai dengan tempat, bisa dimaknai dengan lingkungan. Wiyata artinya adalah pendidikan. Wawasan berarti cara memandang. Di sini mengandung makna bahwa sekolah ini adalah tempat untuk belajar. Salah satu tempat untuk menuntut ilmu, salah satu tempat untuk menggembleng para santri, para siswa, menggembleng para generasi muda, sehingga nanti dibutuhkan oleh perkembangan zaman. Meskipun demikian, cara belajar atau tempat belajar tidak hanya di sekolah, masih banyak tempat yang lain untuk media belajar. Tapi paling tidak dengan adanya di lingkungan sekolah, kita nanti akan mempunyai guru yang jelas, mempunyai sanad, mempunyai kiai yang jelas, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Berbeda kalau kita belajar sendiri tanpa guru misalkan, nanti akan membawa dampak yang sangat panjang. Atau bisa dikatakan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah agar peserta didik itu lebih mengenal tentang lingkungan tempat belajar. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah ini ya. Tentunya anak-anak mungkin pernah merasakan hal itu. Karena tidak kenal, ya tidak tahu. Nah, untuk bisa mengenal, untuk bisa lebih akrab, maka kita harus masuk di dalamnya. Disitulah peran wiyata atau peran pendidikan sangat diperlukan untuk mencetak generasi, untuk mencetak para santri agar tidak tergerus oleh zaman. Anak-anakku yang berbahagia, tentunya materi atau apa-apa yang ada dalam wawasan Wiyata Mandala ini cukup luas. Kita hanya menyampaikan secara umum saja. Yang intinya adalah bahwa sekolah ini tempat, sarana atau media daripada anak-anak, santri-santri untuk belajar menuntut ilmu, belajar mencari jati diri, belajar hidup berorganisasi,
belajar bekerja sama, belajar bergotong royong, saling membantu, belajar menerima perbedaan, belajar menyampaikan pendapat, belajar untuk tahu diri, belajar untuk tidak saling bermusuhan, belajar untuk menghargai para sesama. Sebab di dalam ini sudah mengandung nilai-nilai edukatif, nilai-nilai pendidikan, yang tentunya ada pembimbing, ada tutor, ada pendamping dari guru maupun para pembina yang ada. Tentunya di dalam proses pendidikan tersebut, meskipun hanya sebentar, tentunya banyak hambatan atau rintangan atau tantangan. Ini adalah sesuatu yang wajar adanya. Karena bagaimanapun untuk memperoleh sesuatu yang baik atau yang mulia, tentunya tidak bim salah bim, tidak sehari dua hari, tetapi mencapai waktu puluhan tahun. Tidak sekedar 1 tahun, 2 tahun. Disinilah dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteladanan. Kalau kita melihat anak-anak sejarah-sejarah masa lampau, para tokoh-tokoh nasional kita, mulai dari Basim As'ari, putranya Wahid Hasim, tokoh-tokoh nasional ada Pak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Nah, anak-anak mungkin masih ingat, ya. Ada lagi tokoh yang bernama Cut Nyak-din, R.A. Kartini. Nah, itu bisa menjadi tokoh tidak terus ujuk-ujuk. Tentunya juga proses panjang. Dan mungkin kita juga punya kesempatan yang sama. Meskipun kelihatannya berat, tapi melalui semacam semangat juang yang tinggi, melalui kekuatan lahir dan batin, melalui niat yang tulus, semuanya nanti bisa tercapai. Kita manusia oleh Allah diberi hak wajib berupa ikhtiar melalui sekolah, melalui pondok pesantren. Nanti hasilnya, termasuk para tokoh, termasuk kita dulu juga demikian waktu kecil. Ketika kita ditanya, ayo apa cita-citanya? Jadi dokter, jadi polisi. Nah, seiring zaman, mungkin ini bisa berubah. Kita tidak pernah menyangka, tidak pernah punya cita-cita ingin jadi gubernur, ingin jadi pejabat, ingin jadi orang yang berguna. Ternyata Allah menakdirkan itu. Untuk itu, seiring waktu, mari sisa umur kita ini kita manfaatkan semuanya nanti di tangan Allah. Kita wajib untuk ikhtiar sehingga nanti apa yang kita cita-citakan bisa sukses sebagaimana tokoh-tokoh kita pada zaman dahulu, mulai Pak Soekarno, Gus Dur, ya. Itu mungkin waktu kecil juga tidak pernah punya cita-cita jadi presiden. Anak-anak juga demikian. Anak-anak mungkin juga tidak pernah punya cita-cita yang tinggi. Tapi karena didukung oleh keadaan dan seiring zaman, lalu Allah menakdirkan, tentunya semuanya itu bisa terjadi. Artinya hidup kita ini kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh merendahkan diri kita sendiri. Semangat juang yang tinggi melalui wawasan Wiyata Mandala, melalui pendidikan karakter, melalui pendidikan skill, life skill, melalui pendidikan produktif, keahlian yang anak-anak miliki, mulai dari akuntansi, perkantoran, lalu TKJ, multimedia,
anak-anak nanti tentunya akan mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Anak-anak yang kami hormati, yang berbahagia, berikutnya seiring perubahan zaman, kalau waktu kecil saya dulu ya diceritai tentang pahlawan. Ya. Sekarang zamannya sudah beda. Ya. Sekarang ini zamannya wis beda. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring dengan perkembangan jaringan web, internet, Facebook, WA, lalu apalagi itu, Instagram, lalu masih banyak lagi. Akses informasi anak-anak bisa memperoleh setiap saat tanpa permisi, tidak diduga-duga, tidak hanya 24 jam, 25 jam. Ya. Informasi apapun, mulai kesehatan, pendidikan, politik, demokrasi, kekerasan, bencana alam, dan sebagainya, kekerasan, termasuk yang paling pokok adalah bagaimana budaya-budaya atau nilai-nilai dari luar negeri atau dari bangsa barat itu nanti masuk ke kita. Disinilah kita harus mampu menyaring, kita harus punya filter, kita harus bisa seleksi mana yang cocok dengan Indonesia, mana yang kurang pas dengan budaya atau kultur atau karakter bangsa masyarakat Indonesia. Ini tentunya tantangan yang tidak ringan, sehingga wawasan Wiatamandala di era digital abad 21 ini tentunya cara penanaman memberi nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai nasionalisme bisa melalui face to face, tapi juga bisa melalui web jaringan. Tentunya kita juga anak-anak juga bisa harus menyaring, menganalisis, menilai mana berita-berita yang apa itu sekarang istilahnya itu fiktif atau hoax itu ya, sehingga kita tidak langsung kita terima, harus kita filter. Unene wong biyen itu ojo gampang gumunan, nih saiki ya ojo gampang kepo, jangan mudah menyimpulkan sesuatu, karena berita-berita saat ini, berita-berita yang hoax atau yang betul atau benar itu hampir-hampir tidak jelas perbedaannya, karena sama-sama masuk melalui dunia maya, melalui medsos. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, anak-anak harus sering-seringlah untuk membaca buku, membaca pengetahuan, belajar sejarah, belajar kehidupan, berorganisasi, sehingga kita punya pengetahuan yang bertambah, kita juga punya ilmu yang lebih kuat, kita juga punya alat untuk mendeteksi, alat untuk memilah ini berita atau informasi yang baik dan ini berita yang kurang pas untuk perkembangan Indonesia. Fenomena zaman saat ini kita bisa melihat banyaknya peristiwa-peristiwa negatif atau peristiwa-peristiwa yang kekerasan. Ini kayaknya terjadi perang dua kutub
atau dua kubu. Sejauh mana kekuatan kita yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, menyampaikan kepada para siswa, dan sejauh mana pula dampak atau manfaat ilmu tersebut mampu mengatasi, mampu meminimalisir pengaruh-pengaruhnya kepada anak. Jadi ini semacam ada dua kutub, ada dua kubu yang saling berhadapan. Nah, tentunya ini kewajiban kita bersama, mulai dari sekolah, termasuk peran daripada Bapak Ibu orang tua. Sehingga anak-anak dituntut untuk semangat, untuk aktif, tidak ada kalimat aras-arasan. Karena kesempatan ini hanya berlaku berjalan. Kesempatan tidak bisa diulang. Nah, kesempatan ini mengalir, tidak bisa diulangi lagi. Sehingga sekali lagi di era digital ini dipandang perlu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, terutama kepada para generasi anak-anak, para santri, yang mana kehidupan di akhir zaman ini semakin kompleks. Ya, tentunya kita tidak banyak contoh. Saya pikir anak-anak wis ngerti, sudah bisa membaca dari berbagai media cetak maupun media elektronik maupun berita-berita dari sumber-sumber lain. Cukup banyak warna-warni fenomena kehidupan yang terkadang jauh dari norma sosial maupun norma agama. Disinilah beratnya pendidikan, beratnya tugas yang harus diemban oleh Bapak Ibu guru, para ustadz, untuk mengantarkan putra-putrinya bisa menjadi generasi yang mulia dan berakhlakul karimah. Lalu yang berikutnya kita berbicara tentang nasionalisme Indonesia. Nasionalisme bisa kita maknai adalah ghirah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada negeri kita, rasa kepemilikan, rasa mencintai, rasa ikut mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Nah, seiring zaman, terkadang kita ini lupa bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia. Artinya apa? Saking banyaknya arus informasi dari dunia luar, terkadang kita lupa akan konsentrasi di dalam negeri. Tentunya ini adalah sebuah kewajaran, tapi paling tidak kita masih memiliki benteng, kita masih memiliki filter, kita masih memiliki norma, kita masih memiliki karakter negara kesatuan Republik Indonesia dan budaya-budaya yang beraneka ragam. Tentunya melalui kegiatan inilah rasa nasionalisme itu bisa dipupuk dan bisa dilestarikan kepada para generasi. Ya. Ada beberapa tip atau ada beberapa cara bagaimana caranya menumbuhkan atau mereview kembali, menambah potensi rasa nasionalisme. Nah, jadi cinta kepada tanah air, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, kita perlu mengenalkan sejarah.
Kalau dulu ada istilah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya apa? Negara kita ini ada karena ada para leluhur, ada patriot, ada tokoh-tokoh yang berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mencapai kemerdekaan. Hilang nyawa, pengorbanan, para alim, para yai, santri-santri. Nah, sehingga dengan membaca sejarah, kita ini menjadi kecil. Kita ini tidak ada artinya. Tanpa para leluhur, tanpa para pejuang, maka kita ini tidak ada. Maka sekolah mengajak kepada para santri, kepada para siswa, pada episode-episode tertentu, sekolah mengadakan kegiatan istighosah di makam para leluhur. Ini dalam rangka ada maksud satu di antara adalah mengenang jasa para tokoh yang telah mengislamkan bumi Nusantara. Termasuk pemerintah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan tabur bunga, kegiatan-kegiatan upacara, mulai proklamasi sampai upacara hari-hari yang lain, hari-hari nasional. Ini dalam rangka biar generasi itu tahu betapa beratnya perjuangan masa lampau, bagaimana rasanya disemena-menakan oleh para penjajah, bagaimana merebut bendera merah putih. Anak-anak tentunya masih ingat disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang terjadi di Surabaya, bendera merah putih biru berkibar oleh para pemuda Surabaya, dipanjat tiangnya lalu disobek warna birunya sehingga yang berkibar tinggal warna merah putih. Ini kalau tidak punya nyali yang besar, tidak punya semangat nasionalisme, nah tentunya kita akan kesulitan. Sehingga sekali lagi mengenalkan sejarah kepada para generasi santri ini sangat penting, artinya biar nanti menjadi catatan-catatan penting, menjadi inspirasi, menjadi semangat juang yang patut ditiru dan diteladani. Masih banyak lagi contoh-contoh sejarah yang lain, mulai kerajaan Islam, Demak, Pajang, Mataram, Wali Songo. Nah ini bagian yang mewarnai bumi Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ini sangat penting artinya. Sekali-sekali kita kurang pas, tidak elok ketika kita melupakan jasa-jasa beliaunya yang bersusah payah, lebih-lebih pada waktu itu tidak senikmat pada saat ini. Sudah merdeka, kita tidak ikut berperang, kita hanya menikmati hasilnya. Sehingga kita diingatkan kembali untuk mempelajari sejarah masa lampau dan masih banyak lagi cerita-cerita kepahlawanan Kartini, Dewi Sartika, Diponegoro, ya, Imam Bonjol, Panglima Polim, Tiga Serangkai, Budi Utomo, lalu Hasyim As'ari, Mbah Wahid Hasyim, ada lagi Tiga Serangkai itu ya, Dr. Cipto Mangunkusumo, pahlawan revolusi dan sebagainya. Nah ini kita harus mengingat kembali betapa beratnya perjuangan mereka, sehingga nanti kita sadar bahwa kita hidup di zaman ini ternyata lebih enak jika dibanding pada kehidupan masa lalu. Di samping melalui sejarah, kita juga perlu memahami ya, budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Budaya. Mengapa demikian? Karena juga banyak budaya asing yang masuk di Indonesia.
Budaya asing tidak semuanya negatif, ada yang positif. Yang positif kita adopsi, kita ambil. Ya. Tapi budaya lokal tetap masih kita ingat jika nanti menjadi tameng atau menjadi filter. Lalu menghargai produk dalam negeri. Nah, dulu ada istilah gunakan produk-produk nasional. Artinya apa? Ini dalam rangka menggerakkan ekonomi, menggerakkan pendapatan, menggerakkan faktori, pabrik. Ya, sehingga dengan adanya pembelian dari masyarakat domestik, maka kegiatan industri sebuah perusahaan maka bisa berjalan. Tidak sedikit-sedikit dari luar, sehingga nanti kasihan ya produk-produk dalam negeri akan jadi gunakan produksi dalam negeri. Nah, termasuk menghargai perbedaan. Nah, perbedaan. Mengapa ini penting? Perbedaan ini bukan pemisah. Perbedaan ini adalah alat perekat. Perbedaan dalam banyak hal. Kalau kita lihat negara kita kesatuan ini tidak berupa satu daratan, tapi di atas beribu-ribu pulau. Kalau tidak salah kami pernah mendengar ada puluhan ribu, bahkan 13 pulau, 13.000 pulau yang tersebar di bumi Nusantara, mulai Sabang sampai Merauke. Ada pulau besar, pulau kecil, mungkin juga ada pulau yang tidak berpenghuni, mungkin juga ada pulau yang tidak ada namanya. Semuanya adalah milik bangsa negara Indonesia. Nah, sehingga pulau-pulau atau daerah-daerah yang berpenghuni di sana menciptakan banyak budaya lokal, bahasa lokal, tradisi, sehingga tidak sama antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, ya, Minang, Palembang, Jambi, Sasak, Irian Jaya, Maluku, ya. Sana utaranya Sulawesi itu mana itu mendekati Filipina itu Sangieta Laut, ya, Nicobar, Andaman, Sipadan, Legitan itu kan semuanya milik Indonesia. Sehingga kita memiliki ragam banyak budaya, sehingga juga memiliki banyak perbedaan-perbedaan. Perbedaan inilah tidak perlu kita tonjolkan, tapi kita hormati. Perbedaan inilah tidak menjadi yang satu baik, yang satu tidak baik. Semuanya adalah baik dalam rangka mewujudkan budaya nasional, yaitu budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, anak-anak, sebelum kita akhiri, ada beberapa kesimpulan yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, status kita sebagai murid, status kita dengan bergabung di SMKNU, maka kita nanti status kita menjadi murid, status kita menjadi guru, kita lebih profesional, kita bisa menjadi lebih baik, harkat martabat kita terangkat. Mari kita syukuri, mari kita nikmati, kita syukuri, dan kita alhamdulillah dengan bergabung di SMKNU Lamongan ini, kita bisa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah melalui kegiatan-kegiatan kerohaniawan, keagamaan, mulai tahlil, manaqib, ngaji, dan sebagainya. Demikian anak-anakku yang berbahagia, yang kami hormati, kurang dan lebih mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit paparan ini membawa berkah manfaat. Lalu ketika ada sengketa bahasa yang kurang pas, kami undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
tentunya pintu terbuka untuk perbaikan masih kita terima. Demikian bidzillah mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Rahman dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Tetap semangat dan selalu tetap semangat. Ya, lidahnya sebelum kita akhiri bersama-sama sambil mengangkat tangannya ya. Siap ya? SMK, SMK, SMK NU Lamongan, saged coy. Saya mengingatkan untuk yang kesekian kali bahwa besok kegiatan MPLS yang model daring seperti ini masih kita laksanakan dan dimulai pukul 08.00. Tolong diingatkan yang sampai hari ini belum tergabung dalam kegiatan ini mungkin bisa dihubungi secara manual ya. Kalau ketemu dengan temannya tolong disampaikan untuk bisa bergabung di kegiatan siang hari ini. Dan tugas-tugas yang disampaikan bisa kamu kirim ya sambil di rumah begitu saja laya-laya atau sambil makan atau sambil apalah. Kita kirimkan tugas di link yang sudah ada itu. Ya kalau ada tanya-tanya sedikit monggo, kalau terlalu banyak bertanya kok kayaknya kalian itu kurang begitu paham ya. Saya pikir kalian sudah jelas karena di situ perintahnya sudah ada. Kalau memang ada salah-salah dikit atau tanya-tanya dikit, monggo silakan berkonsultasi. Kami terbuka 24 jam. Bukan berarti UGD ya. Tapi kita melayani, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melayani kalian semuanya dengan waktu 24 jam. Yang paling akhir besok materinya yang akan disampaikan oleh Ibu Mufidah dengan ketua program keahlian. Ini penting kiranya kalian simak dan mengikuti kegiatan besok. Dan paling akhir kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di kesempatan pagi sampai siang hari ini ada salah-salah kata, ada salah-salah ucap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat SMK.